Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh yang sebagai inspirasi saya, yaitu Prayoga Pangestu. Nah, di sini saya akan menjelaskan biografi, perjalanan bisnis, dan manfaatnya untuk ekonomi nasional. Nah, Prayoga Pangestu lahir pada 13 Mei tahun 1944 di Kalimantan Barat. Orang tuanya berprofesi sebagai penjual karet dan pendidikannya terhenti di tingkat SMP tanpa menyelesaikan SMA. Namun semangatnya membentuk fondasi untuk kesuksesannya. Awal karir Prayoga Pangestu adalah sebagai sopir angkot. Lalu ia bekerja di Jayanti Group, yaitu sebuah perusahaan kayu. Lalu dia menjadi general manager di PT Nusantara. Nah, selanjutnya dia mendirikan sebuah perusahaan, yaitu Barito Pacific, yang berusaha di bidang perkayuan. Pada tahun 1993 perusahaan ini go public melalui IPO Barito Pacific Timber dan menarik sebagian investor untuk berinvestasi. Lalu ekspansi bisnisnya, ada akuisisi perusahaan Chandra Asri, memperkuatnya di posisi petrokimia. Lalu ada Star Energy Geothermal, yaitu mengakuisisi Star Energy untuk memasuki sektor energi terbarukan dengan potensi panas bumi yang melimpah. Dan yang ketiga ada membentuk Barito Renewables atau proyek pengembangan energi hijau. Nah, kekayaan dan perusahaan utama, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 40 miliar US dollar atau sekitar 700 triliun rupiah. Kekayaan ini berasal dari 3 perusahaan tadi, yaitu Barito Pacific, Chandra Asri, dan Barito Renewable Energy. Ciri khas dan filosofi bisnisnya yaitu rendah hati. Meski sukses, Prayoga Pangestu jarang tampil di media. Dan yang kedua, adaptif, yaitu selalu menyesuaikan strategi dengan perubahan pasar global. Nah, yang ketiga, fokus jangka panjang, yaitu prioritas diversifikasi dan investasi berkelanjutan. Nah, dampaknya bagi ekonomi nasional yaitu meningkatkan PDB Indonesia melalui lapangan kerja dan ekspor dan ekspansi energi terbarukan untuk mendukung target nasional net zero emission atau memajukan ekonomi hijau. So, ada pertanyaan? Katanya disebut di beberapa perusahaan yang dimiliki olehnya. Nah, tapi kamu kalau sebutnya di mana saja terbarukannya? Karena apakah yang perusahaan kayak itu apa radikal atau sejarah dari sebenarnya dapat sedikit mengancam karena tambang ya, tapi ada juga yang
Nah, energi hijau. Jadi mengancam juga sih, tapi dia juga mengembangkan perusahaan yang berbasis renewable energy, yaitu sebagai intinya mah perusahaan yang energi basisnya energi listrik, Ramah jadi lingkungan. ramah lingkungan. Kalau itu saya belum research lagi, jadi Kan ini teh yang punya Barito Putra. Sama nggak sama Barito klub yang di ini klub sepak bola? Oh beda. Segan. Beda. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya kepada Akar, Prajogo Pangestu ini pernah melewati masa krisis moneter 1998. Aduh. Apa yang dilakukan Prajogo Pangestu ini untuk melewati krisis tersebut dan tetap bertahan sampai sekarang? Sebenarnya kalau kita lihat dari tadi, dari presentasi ini, awalnya kan perusahaannya bergerak di bidang kayu. Nah, tapi setelah 1998 perusahaannya bergerak di bidang energi. Jadi pindah haluan gitu. Banting setir. Jadi bergerak di bidang energi. Jadi supaya bertahan. Berpindah ini, bidang. Ya. Awal mah tukang supir. Oh, aduh. Supir. Jadi banting setir. Jadi Siap. udah? Sok ya cukup. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.